Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu di mata kuliah Teknologi Internet of Things, dan ini adalah mata kuliah yang terbilang masih baru di STIMIK Sumedang. Sebelumnya saya akan membahas dulu sedikit tentang kontrak perkuliahan di semester ini, dan saya tidak akan memperkenalkan diri karena kalau saya lihat dari absensi sepertinya kita sudah pernah bertemu di mata kuliah sebelumnya, entah PBO atau apa, saya lupa lagi. Cuman kita bertemu di tahun sebelumnya ketika sebelum pandemi ya, dan sekarang kita berada di masa pandemi, jadi perkuliahannya kita semuanya full daring, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memakluminya ya. Baik, ini adalah mata kuliah Teknologi Internet of Things. Ini istilah masih baru, mungkin kita baru mendengar di beberapa tahun ke belakang ya, belum terlalu lama. Cuman beberapa teknologi yang ada di dalamnya dia masih ada beberapa teknologi yang sudah lama ya, maksudnya ada otomasi, kemudian elektro dan lain-lainnya, itu memang sudah lama. Cuman istilah ini, IoT ini, dia kan penggabungan dengan bidang keilmuan teknologi informasi. Jadi diciptakanlah atau dibuatlah sebuah istilah baru, yaitu IoT. Oke, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang kontrak perkuliahan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini memberikan dasar teori, perancangan, dan implementasi Internet of Things secara garis besar. Karena mengingat si ruang lingkup IoT ini tuh sangat luas, sangat global sekali. Jadi kita tidak mungkin mempelajari mata kuliah ini dalam satu semester. Harusnya ya. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari beberapa bidang keilmuan. Jadi mungkin kita akan membahas sedikit tentang elektronika dasar, ada programmingnya juga, kemudian bisa dari sisi bisnisnya atau dari otomasi atau apapun yang terkait dengan si IoT ini. Misalkan kita akan menggabungkan dengan bidang atau keilmuan kesehatan, pertanian, atau apapun itu bisa ya. Karena IoT ini merupakan hal yang sedang booming saat ini, jadi sumber pembelajaran pun Anda seharusnya tidak terbatas. Jadi tidak hanya mengandalkan dari modul yang saya buat, mungkin teman-teman bisa lihat referensinya di internet, di Google, di YouTube, dan lain-lain, itu sangat banyak sekali ya. Dan saya harapkan Anda lebih eksploratif lah ya, karena ini sekarang sangat booming, tutorialnya juga banyak, kemudian seminar-seminarnya sedang booming, sedang banyak. Silakan Anda eksplor saja. Kemudian berikutnya adalah capaian pembelajarannya. Di sini saya berharap teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini bisa memahami konsep IoT-nya atau teori IoT itu seperti apa. Kemudian bisa juga merancang teknologi Internet of Things-nya. Anda mau diharapkan bisa merancang IoT ini mau diapakan, atau misalkan ketika Anda mendapatkan permasalahan di masyarakat, misalkan Anda bisa membuat rancangan si teknologi IoT-nya ini. Kemudian yang ketiga, capaiannya adalah mampu mengimplementasikan teknologi Internet of Things ini, baik yang dalam ruang lingkup yang sederhana, baik atau maupun untuk IoT secara industri ya, atau secara global. Oke, strategi atau metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran daring sekarang ini, yaitu ada penyajian dari dosen, baik itu secara sinkronus ya, bisa menggunakan Zoom atau Google Meet nanti suatu saat, atau biasanya saya membuatnya berupa modul dan video ya. Nanti saya upload di channel YouTube, dan Anda tinggal lihat, Anda bisa menonton berulang-ulang supaya misalkan nanti Anda bisa lebih memahami ya. Kemudian berikutnya ada diskusi, kemudian tanya jawab dan diskusi ini bisa kita lakukan di e-learning, juga bisa dilakukan di grup WhatsApp. Jadi Anda wajib mengikuti atau bergabung di grup WhatsApp yang sudah saya sediakan, linknya di e-learning. Silahkan Anda tinggal invite saja ke grupnya ya. Kemudian berikutnya adalah praktek mandiri. Ini diharapkan teman-teman nanti kita kasih tutorial berupa videonya, teman-teman praktekkan di rumah masing-masing. Dan nanti di slide pertemuan pertama saya sudah
menyiapkan beberapa bahan dan alat untuk kita bisa praktek membuat atau menerapkan atau mengimplementasikan IoT sederhana ya. Untuk kriteria dan standar penilaian saya rasa ini hampir standar ya dengan dosen-dosen yang lain, yaitu tugasnya 10%, kuisnya 20%, UTS 30%, UAS 40%. Tapi indikator ini tidak akan keluar jika kehadiran Anda minimal di bawah 75%. Jadi minimal Anda 75% harus masuk, baru nilainya ini bisa diakses atau bisa keluar. Untuk nilai kemudian bobot dan rentang lainnya ini sama ya, A-nya itu 80-100 dan lain-lain lah. Ini saya rasa ini standar banget. Kemudian untuk kehadiran biasanya saya setiap pertemuan kita ada tugas. Jadi Anda cukup mengerjakan tugasnya, upload ke e-learning, itu Anda sudah dianggap hadir di pertemuan tersebut ya. Kemudian tata tertibnya adalah mahasiswa wajib mempelajari semua materi dan tugas yang sudah diupload di e-learning. Kemudian tiap pertemuan ini ada tugas nih sebagai evaluasi hasil pembelajaran dan juga sebagai bukti kehadiran mahasiswa di sini. Jadi untuk kehadirannya teman-teman tinggal ngupload hasil bukti pembelajarannya. Kemudian untuk mengerjakan tugasnya Anda boleh mengerjakan pembelajarannya dimanapun, kapanpun, karena ini namanya juga e-learning ya. Bisa diakses 24 jam, tapi Anda hanya bisa mengakses atau bisa mengupload bukti kehadirannya maksimal 2 minggu. Berarti dalam satu materi Anda maksimal bisa mengerjakan maksimalnya 2 minggu ya, rentan waktunya. Kalau lebih itu saya anggap tidak hadir. Kemudian kenapa saya batasi 2 minggu? Karena nanti kalau misalkan minggu depan ada lagi materi baru, ada materi itu akan numpuk pekerjaannya, dan itu akan tidak efektif pembelajarannya. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan tentang perkuliahan hanya dilakukan di grup WA yang sudah disediakan. Jadi supaya jawaban saya tidak harus mengulang-ulang jawaban yang sama. Misalkan si A nge-WA ke saya, pertanyaannya sama, saya jawabannya sama. Daripada kopas, jadi saya tidak menerima konsultasi atau pembahasan materi atau bertanya tentang perkuliahan di private message ya. Jadi kita bahas semuanya di grup WA supaya semuanya bisa membaca. Oke, berikutnya hasil pembelajaran berupa file yang besar Anda harus upload dulu ke Google Drive karena storage e-learning kita akan sangat terbatas. Kemudian Anda tinggal nge-share linknya aja di e-learningnya. Jadi jangan ngupload langsung ke e-learningnya. Kemudian untuk tugas yang berupa file video, saya persilakan Anda membuat channel YouTube. Bagi yang sudah, berarti Anda tinggal upload ke channel YouTube masing-masing. Kemudian dengan membuat untuk pembuatan judulnya itu sesuai pertemuan ya, misalkan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Tapi jangan lupa pakai Textimic. Nanti kadang saya untuk mengeceknya menggunakan Textimic IoT ya. Ini pertama untuk SEO-nya juga. Kemudian yang kedua ya, saya lebih mudah untuk mencari video-video Anda. Kemudian saya tidak ada ujian susulan karena biasanya ujiannya kan take home. Saya kasih waktu 2 minggu itu harusnya sudah selesai ya. Jadi tidak ada ujian susulan. Untuk protes nilai dilakukan maksimal 1 minggu setelah nilai keluar, karena kalau nilainya sudah keluar 1 minggu biasanya akses untuk dosen di siswa itu sudah ditutup, jadi sudah tidak bisa merubah nilainya. Jadi ketika Anda sudah lebih dari 1 minggu masih protes, saya sudah tidak bisa merubah nilainya. Jadi silakan perhatikan ini tata tertibnya. Tapi apabila misalkan ada yang tidak sepakat atau tidak setuju dengan kesepakatan ini, ya silakan kita bahas di grup ya teknisnya. Baik teman-teman, itu saja untuk kontrak perkuliahan mata kuliah Teknologi Internet of Things. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.